Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah metodologi penulisan. Materi kita pada hari ini yaitu metodologi penelitian, yang mana metodologi penelitian ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau di dalam format tugas akhir, biasanya metodologi penelitian ini ada pada bab 3. Sebelum UTS kan teman-teman sudah belajar bagaimana menyusun bab 1 dan bab 2, yaitu pendahuluan dan dasar teori. Nah, kali ini setelah UTS, teman-teman akan fokus untuk membuat metodologi penelitian, yaitu di bab 3 letaknya, ya. Lalu, teman-teman, ketika membuat sebuah proposal atau laporan nanti di bab 3, biasanya nanti teman-teman akan melihat pada format panduan tugas akhir gitu kan. Apa saja isinya di bab 3 tersebut. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti di bab 3 biasanya teman-teman akan awali dengan membuat diagram alur proses produksi gitu kan. Nah, diagram alur proses produksi itu ditampilkan di awal sebagai gambaran atau sebagai gambaran yang memudahkan pembaca nanti untuk memahami alur penelitian teman-teman. Nah, diawali dengan membuat desain produk. Nah, desain produk ini meliputi biasanya gambar kerja, kemudian ukuran setiap komponennya, terus kemudian konstruksi, detail gambar konstruksinya, bagaimana produk itu tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah, gitu ya. Nah, di situ harus jelas di gambar desain yang teman-teman buat. Jangan lupa juga kalian lengkapi juga dengan ukuran-ukurannya, tabel-tabel ukuran dari setiap komponen, dan ukuran itu harus ukuran kotor dan ukuran bersih. Jadi jangan hanya ukuran bersih, karena kalau langsung ukuran bersih, yang membaca nanti akan langsung mengikuti langkah-langkah yang kalian sampaikan. Jadi dia tidak tahu bahwa ada proses harus dibuat ukuran kotor terlebih dahulu. Nah, itu harus ditampilkan jadi ya, supaya tidak menyesatkan pembaca nantinya. Kemudian bill of material juga jangan lupa ditampilkan ya. Jadi kebutuhan total bahan dan alat ya, itu nanti disampaikan di sini. Persiapan alat dan bahan meliputi biasanya teman-teman akan jelaskan mesin produksi yang akan kalian gunakan apa saja, kemudian alat bantu kerjanya apa saja, dan bahan-bahan mulai dari bahan pembahanan, artinya pembuatan komponen, hingga nanti bahan finishing. Konstruksi juga jangan lupa bahan untuk konstruksinya. Setelah persiapan alat dan bahan, kita masuk ke proses produksi. Nah, di sini teman-teman mulai melakukan pembahanan, kemudian konstruksi, pre-assembling, assembling, sampai finishing. Dan jangan lupa teman-teman, ketika melakukan atau membuat produk, teman-teman melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data ini yang akan kalian bahas di laporan nanti. Jadi kan kalian sudah punya sebenarnya perencanaan di awal ya kan. Nah, perencanaan di awal itu seringkali berbeda ketika kalian melakukan atau membuat produk tersebut di lapangan. Nah, itu yang harus kalian observasi. Apakah, kenapa ya? Apa bedanya dengan perencanaan? Apabila ditemukan perbedaan, dicatat perbedaannya itu disebabkan karena apa. Misalnya, bahan yang dibeli terbatas, kurang, ada salah pemotongan, sehingga untuk ukuran kami menyesuaikan dengan ukuran yang baru, namun tetap masih dalam standar
yang ergonomis gitu. Meskipun keterbatasan bahan yang menyebabkan pengurangan dimensi seperti itu ya. Itu diobservasi. Kemudian dilakukan pengukuran tadi ya dari produk atau komponen-komponen yang sudah dibuat tuh diukur. Apakah ada perbedaan dengan perencanaan sebelumnya. Dan jangan lupa dicatat waktu pembuatan setiap komponennya. Karena nantinya kita tidak tahu produk kita ke depan akan dijual secara massal atau tidak gitu. Sehingga kita harus memperkirakan untuk membuat satu produk tersebut waktu yang dibutuhkan berapa lama. Sehingga ketika massal, produk yang kalian buat akan diproduksi secara massal, kita tinggal kalikan dengan waktu yang kita butuhkan. Jangan lupa juga didokumentasikan setiap proses produksi yang kalian lakukan. Selanjutnya, setelah produk jadi, kalian lakukan pengujian produk. Nah, pengujian produk di sini fungsinya untuk mengecek apakah produk kalian sudah sesuai dengan standar atau belum. Contohnya uji kekuatan bangku, uji kekuatan meja, gitu. Dan lain sebagainya produk yang kalian buat gitu. Dan di sini selain uji kekuatan, uji beban, teman-teman juga bisa melakukan uji finishing gitu ya. Tapi uji finishing jangan pada produk, nanti produknya rusak. Karena ada uji gores, uji apa gitu ya yang merusak finishing tersebut. Caranya gimana supaya bisa tetap melakukan uji finishing? Bisa dengan cara membuat panel kecil-kecil gitu ya, yang mana coating schedule-nya harus sama dengan atau boleh beda untuk perbandingan, untuk variasi gitu ya, mana yang paling bagus. Tapi itu harusnya dilakukan di awal. Jadi dari setiap variasi ternyata yang paling bagus ini, maka yang paling bagus akan diaplikasikan untuk produk kalian. Itu nanti letaknya di sebelum ini supaya urut gitu ya, di sebelum proses produksi. Nah, setelah teman-teman melakukan uji produk, kalian analisa secara deskriptif biasanya ya dari hasil, karena untuk D3 sendiri tidak harus membahas analisa yang dengan uji statistik yang detail seperti itu. Kalian cukup membuat tabulasi atau membuat tampilan data yang bisa dipahami gitu kan. Nah, setelah itu kalian bandingkan dengan standar pengujian, dianalisa deskriptif ya, ditampilkan tampilan penjelasannya tuh deskriptif, tapi untuk metode analisa datanya juga dilakukan dengan membandingkan dengan standar yang ada. Misalnya untuk uji matte atau gloss gitu ya. Terus uji crosscut itu termasuk kelas berapa gitu. Dan lain sebagainya. Setelah itu kalian simpulkan mana yang terbaik, ya kan? Yang terbaik. Jadi kesimpulan ini tidak hanya mencari yang terbaik dari setiap variasi, tapi juga menyimpulkan dari keseluruhan proses produksi yang mana mungkin dari proses produksi itu ada yang perlu diperbaiki ke depan gitu ya, sehingga nanti dimunculkan pada saran. Untuk selanjutnya kita akan fokus pada metodologi pengumpulan data dan juga metodologi analisa data, karena untuk tahap awal yang mulai dari gambar kerja, kemudian persiapan alat dan bahan, serta proses produksi itu menyesuaikan dari produk yang akan kalian buat, sehingga saya tidak akan menjelaskan
itu di sini. Itu teman-teman bisa membuat masing-masing ya, teman-teman juga sudah mendapatkan materinya. Misal teman-teman bagaimana cara teman-teman membuat gambar kerja, itu kan udah ada di mata kuliah gambar kerja. Terus untuk membuat konstruksi udah ada di teknik konstruksi, finishing udah ada di teknik finishing, seperti itu ya. Jadi kita fokus di pengumpulan metodologi pengumpulan data dan analisa data untuk di bab 3 ini, bab metodologi penulisan, metodologi penelitian, maaf. Nah, jadi mungkin yang perlu dipahami, apa itu pengumpulan data? Pengumpulan data di sini adalah proses sistematis untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data. Gunanya apa? Gunanya untuk menjawab pertanyaan penelitian. Jadi di bab 1 teman-teman kan sudah memiliki rumusan masalah. Nah, itu rumusan masalah penelitian itu yang akan kalian jawab dengan menggunakan metode pengumpulan data ini. Selain itu untuk menguji hipotesa teman-teman. Jadi ada rumusan masalah, terus hipotesis ya, dugaan sementara dari rumusan masalah tersebut. Nah, itu diuji hipotesisnya, dugaan sementaranya. Apakah dugaannya itu benar atau tidak, itu bisa dibuktikan dengan melalui metodologi pengumpulan data ini. Sehingga nantinya akan tercapai tujuan dari penelitian. Ini goals akhirnya ya. Apa tujuan dari pengumpulan data ini? Yang pertama, untuk memastikan data ini valid atau tidak gitu ya. Kadang kan kita kalau hipotesa tadi ya, itu kan asumsi kita, masih dugaan kita. Misalnya kalian menggunakan water base. Water base membandingkan water base dengan solvent. Pastinya nanti untuk tingkat glossy-nya akan lebih glossy solvent. Mungkin seperti itu ya. Kita nggak tahu. Dugaan sementaranya seperti itu. Nah, pembuktiannya nanti kita akan lakukan pengumpulan data. Ini ya, jadi memastikan keakuratan dan konsistensi data yang dikumpulkan, kemudian mengukur atau menjamin bahwa setiap variasinya itu dapat diukur dengan tepat. Jadi kalian kan sudah mempunyai variabel penelitian, menentukan variabel penelitian. Nah, apa kalian fokus di konstruksi misal, atau kalian fokus di finishing misal. Nah, dari finishing misal kalian menggunakan bahan-bahan finishing, yang satu pakai resin melamin, yang satu pakai resin PU atau NC. Nah, itu kalian bisa membuktikan gitu dari data uji yang kalian dapatkan itu. Terkait hasilnya ini bisa dibuktikan. Lanjut, ini dari hasil pengumpulan data, ini akan menjadi bahan untuk dianalisis. Kenapa penyebabnya? Misal tadi kenapa yang variabel untuk tingkat gloss-nya ya, hasil tingkat gloss-nya itu bisa diperoleh yang melamin lebih tinggi gitu dibanding yang PU gitu. Nah, itu karena mungkin di resin melamin terdapat kandungan resin apa sehingga didapatkan nilai gloss yang lebih tinggi. Jadi data tadi yang udah terkumpul itu menjadi bukti hasil analisis kalian. Jadi analisis kalian tuh nggak bohong gitu. Bisa saja terjadi gitu. Misal di lapangan
pengaplikasian yang melamin lebih baik, maka hasilnya tingkat glossnya bisa jadi juga akan lebih baik gitu. Padahal seharusnya tingkat gloss PU itu memang lebih tinggi, seharusnya lebih tinggi dari tingkat gloss melamin. Tapi karena pengaplikasian yang salah pada resin PU dan sebaliknya untuk resin melamin dia waktu pengaplikasian itu lebih baik, lebih rapi gitu ya. Nah, itu juga yang mendasari analisis data kita dari hasil pengumpulan data kita. Itu ya, makanya pentingnya kalian mencatat setiap proses produksinya itu supaya bisa menjadi alasan ketika ada hasil yang tidak sesuai dengan hipotesa awal, dugaan sementara di awal tadi saat membuat bab 1 pendahuluan. Semoga bisa dipahami ya. Lalu apa saja data yang perlu diperoleh dari proses produksi furniture, penelitian, atau tugas akhir kalian nanti? Nah, ini data yang didapatkan harus data yang mencerminkan kondisi real pada produk yang kalian uji. Misal, ini ada kualitas sambungan untuk menguji kekuatan dan presisi sambungan kayu. Itu ya. Jadi kalian menguji, memberikan beban pada produk kalian catat bebannya bertingkat. Jadi pertama kalian mulai dari yang tingkatan paling rendah. Misal 10 berapa kilo dulu, 5 kilo dulu gitu ya. Terus meningkat. Oh, ternyata nanti hasilnya pada beban sekian, misal pada beban 20 kilo atau beban 50 kilo atau beban berapa kilo, itu sudah ditemukan ada goyang pada kaki bangku, kaki kursi, seperti itu dibahas gitu, dikumpulkan datanya dan dibahas. Lalu ada misal kalian menguji tentang material, bagaimana nilai MOE, MOR dari suatu material yang kalian gunakan. Misal kalian membuat produk dari bahan kayu laminasi, papan laminasi gitu ya. Nah, di situ kan kalian harus mengecek kekuatan material yang kalian gunakan, berapa nilai MOE dan MOR-nya gitu. Lalu misal kalian fokus meneliti tentang finishingnya, ya kalian lihat dari estetikanya seperti apa. Mungkin kalian bisa membuat atau mengumpulkan data melalui metode kuesioner, pengumpulan data kuesioner gitu ya, untuk melihat bagaimana jika saya buat finishing seperti ini, ada variasi 1, ada finishing seperti ini variasi 2, mana yang paling disukai oleh konsumen gitu. Itu terkait estetika, mungkin pengujiannya seperti itu, kuesioner. Lalu ada juga ketahanan lapisan akhir, tadi seperti uji crosscut, terus uji apalagi ya, banyak ya untuk teknik finishing ini, panas dingin, ketahanan bahan kimia, dan lain sebagainya. Lalu tingkat kecacatan, jumlah, jadi dari produk yang kalian buat, kalian amati apakah ada kecacatan pada produk yang sudah kalian buat. Misal konstruksinya tidak pas itu, atau misal ada cacat saat melakukan proses finishing gitu ya. Lalu bisa juga kalian meneliti tentang efisiensi tenaga kerja. Jadi dari produk yang kalian buat, misal kalian membuat menggunakan CNC ya, kalian punya pembanding produk serupa tapi menggunakan mesin konvensional gitu. Nah, berapa nih durasi selisih waktu dari pembuatan tiap
komponen atau tiap partnya ini, gitu ya. Selanjutnya untuk jenis metode pengumpulan data ini terbagi menjadi dua, ada yang metode kuantitatif, ada yang metode kualitatif. Kuantitatif dia biasanya datanya berupa nomor gitu ya, angka gitu. Sehingga angka itu akan diuji secara statistik, misal menggunakan alat uji yang sederhana, misal Excel gitu ya, untuk dicari nilai rata-ratanya atau untuk dicari nilai tertingginya gitu ya. Itu ciri khas untuk data atau metode pengumpulan data kuantitatif. Biasanya caranya untuk memperoleh data numerik ini kita menggunakan pendekatan kuesioner atau angket. Lalu biasanya juga menggunakan observasi yang terukur, tes atau uji laboratorium, dan dokumentasi kuantitatif. Untuk yang kualitatif, ini biasanya datanya narasi, ya, berisi penjelasan yang runtut. Deskriptif, berisi penjelasan yang menggambarkan kondisi yang ada atau makna pengalaman manusia. Nah, ini ya ciri khasnya metode pengumpulan data kualitatif. Cara memperolehnya itu bisa melalui metode wawancara yang mendalam, observasi partisipatif ya. Siapa yang mau diamati partisipannya ya kan. Terus dokumentasi naratif dan juga studi literatur. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih detail beserta contoh-contohnya. Kita masuk ke metode kuantitatif terlebih dahulu. Di sini ada tadi yang pertama ada kuesioner atau angket. Teman-teman sudah sering ya mengisi kuesioner itu seperti apa? Di sana ada daftar pertanyaan untuk yang sifatnya ini adalah subjektif memang, karena yang ditanyain ini kan orang ya, jadi sifatnya menurut pendapat orang itu gitu. Di sini daftar pertanyaan ini untuk mengukur tingkat persepsi, kepuasan, atau penilaian kualitas produk atau kerja. Biasanya kita gunakan untuk penilaian kualitas produk atau kerja. Itu kalau misal untuk menilai produk kita. Tapi kalau misal untuk perencanaan, ya kita mungkin tujuannya untuk daftar pertanyaan ini untuk persepsi. Lebih menyukai yang mana, desain ini atau desain ini gitu kan. Ini beberapa contohnya yang bisa kita kumpulkan datanya dengan menggunakan kuesioner. Misalnya kualitas finishing. Kualitas finishing untuk mengukur kerataan hasil finishing atau coverage ini juga bisa. Tapi kalau untuk ketahanan gores sepertinya tidak bisa ya, karena kalau ketahanan gores itu mending kita mengukur langsung menggunakan metode crosscut, karena sudah ada memang metode untuk mengetahui tingkat goresnya. Dan ini menggunakan skala Likert ini, misal skalanya 1 sampai 5. Kalau dia rata, maka pilihnya 5, kalau tidak rata 1, seperti itu ya. Kepatuhan operator. Bagaimana si operator, penerapan SOP si operator ini? Apakah dalam membuat sambungan ini operator sudah mematuhi seluruh SOP yang ada? Nah, itu biasanya kita bisa tanyakan langsung sampling ke operator-operatornya. Pemilihan bahan. Di sini dalam memilih bahan kita akan mencari tahu persepsi teknisi tentang kriteria kayu. Bagaimana kayu yang baik menurut pemahaman dia, gitu ya. Kelebihannya cepat, dia bisa menjangkau banyak responden, tapi kekurangannya dia
bisa tidak jujur atau rentan bias karena berdasarkan asumsi pribadi. Kemudian metode yang kedua untuk kuantitatif ini ada observasi terstruktur. Di sini mengumpulkan data fisik yang bisa diukur secara numerik, misalnya ketebalan coating. Ketebalan coating itu bisa diukur menggunakan coating thickness gauge. Yang kedua, kelembapan kayu. Nah, kelembapan kayu ini menggunakan MC-meter biasanya untuk mencari kadar air di kayu tersebut. Kekasaran permukaan pakai surface roughness tester dan kekuatan sambungan ini untuk uji konstruksi, bisa uji tarik dengan standar UTM gitu ya. Lalu ini ada tes atau uji laboratorium, ini menilai performa material atau misalnya untuk konstruksi juga bisa. Untuk finishing juga bisa ya, ini uji crosscut kan untuk finishing, uji kimia rumah tangga ini untuk finishing, uji kekuatan kursi atau meja ini untuk kekuatan konstruksi. Selanjutnya untuk metode kuantitatif ada dokumentasi kuantitatif. Ini mengumpulkan data numerik dari pencatatan di workshop. Di sana bisa mendokumentasikan dengan mencatat cacat sambungan, ini jenis-jenis cacat ya, ada yang cacat sambungan, blister finishing, pecah kayu, atau mencatat data material limbah bahan baku, mencatat volume limbah kayu dari setiap proses produksi, atau data cycle time, waktu pembuatan komponen. Ini beberapa contoh untuk pengumpulan data secara kuantitatif. Selanjutnya ini untuk metode kualitatif. Metode kualitatif bisa dengan melalui wawancara dan observasi langsung. Untuk wawancara ini dilakukan untuk misalnya menggali proses produksi, menggali kendala teknis yang terjadi atau pengalaman operator gitu. Misalnya penelitian untuk mencari penyebab apa yang menjadi penyebab terjadinya variasi warna saat coating. Nah, ini bisa mencari jawabannya melalui wawancara yang mendalam dengan supervisor finishing. Selanjutnya, wawancara contoh mencari penyebab kesalahan ukuran tenon. Nah, ini bisa mewawancari teknisi konstruksi. Atau faktor penyebab defect, misal pinhole atau orange peel. Nah, ini bisa mewawancarai seorang QC. Selanjutnya ada observasi partisipatif. Nah, ini peneliti terjun langsung mengamati proses kerjanya. Misalnya peneliti tersebut mengamati operator sanding saat melakukan teknik sanding pada panel. Mengamati pembuatan mortise, bagaimana penerapan prosedur keselamatannya. Mengamati pemilihan kayu yang sesuai dengan wood grading, antara wood gradingnya dengan SOP-nya. Itu ya, jadi dia mengamati secara langsung bagaimana seorang operator, seorang supervisor, seorang teknisi itu menjalankan tugasnya. Ada lagi metode kualitatif dengan cara dokumentasi naratif. Dia mengumpulkan dokumen teknis, misalnya SOP, laporan produksi, kemudian dia analisa apakah SOP ini masih layak diaplikasikan di workshopnya atau tidak. Misalnya ini ya, jenis-jenis SOP-nya.
Terus foto proses konstruksi. Nah, ini bisa juga dari pendokumentasian saat proses berlangsung, kemudian dijelaskan secara deskriptif apa kesalahan-kesalahan dari operator mungkin gitu. Jadi dia mendokumentasikannya dan membahasnya secara naratif ini. Menarasikan secara urut ya. Untuk yang keempat, ini metode kualitatif studi literatur. Di sini mulai dari mengumpulkan data dari buku, jurnal, laporan penelitian, standar industri itu seperti apa gitu ya. Dia menelaah semua literatur yang ada, kemudian dia bisa menyimpulkan mana yang terbaik dari studi literaturnya itu. Ini contoh dia membaca karakteristik top code, mana PU NCBB, mana yang paling baik mungkin PU gitu ya dari hasil bacaannya. Kemudian struktur anatomi kayu yang sesuai untuk konstruksi furniture. Nah, gitu ya. Teknik join seperti teknik konstruksi, kemudian standar finishing menggunakan standar ASTM dan sebagainya. Untuk metodologi pengumpulan data ini juga bisa dilakukan dengan teknik triangulasi ya. Triangulasi ini tujuannya untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas data. Jadi dia terdiri dari gabungan, misal metodenya ini gabungan antara metode wawancara, kemudian juga melakukan observasi, dia juga melakukan dokumentasi, seperti itu. Jadi tidak hanya satu metode untuk memvalidasi data yang dia punya beneran gitu ya. Jadi seharusnya antara 3 metode ini bisa sinkron gitu ya kalau datanya ini valid. Tapi jika salah satu tidak, maka yang digunakan ya data yang paling banyak gitu. Sumber juga demikian, bisa mencari orang yang diwawancarai itu nggak cuma satu. Misal dari supervisor, dari sisi supervisor seperti ini harus sesuai SOP, tetapi ternyata operator yang ada di lapangan tidak selalu sesuai SOP karena kadang di lapangan juga beda. Nah, ini juga harus menangkap point of view dari yang lain gitu, nggak hanya dari satu subjek. Waktu ini juga jadi untuk pengambilan sampel itu bisa dilakukan pagi, siang, atau sore. Ini biasanya terkait penelitian yang melibatkan cuaca gitu ya. Waktu pengeringan finishing gitu kan. Bagaimana kalau kita lakukan di pagi, siang, sore, mana yang lebih cepat kering. Nah, itu juga bisa. Kemudian atau tadi untuk meningkatkan validitas ya. Jadi ketika pagi, siang, sore ini ternyata waktu keringnya itu tidak signifikan berbeda gitu. Artinya bisa dilakukan kapan saja dan itu sudah sudah diuji validitasnya gitu. Semuanya dalam rentang waktu keringnya 1-2 jam gitu. Lalu ini dari penelitinya. Penelitinya tidak hanya satu. Untuk observernya ini dari banyak peneliti, lebih dari satu observer. Tujuannya apa? Supaya apa yang direkam, apa yang diamati itu tercapture semua gitu. Kadang kan kalau satu orang melihat di sisi yang sini, yang sisi luar dalamnya tidak terlihat gitu, tidak detail gitu ya. Itu tadi teknik-teknik dalam metodologi pengumpulan data. Untuk metode analisis data akan kita bahas di pertemuan selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan data dari topik penelitian yang teman-teman pilih.
Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.